Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyani Aziza sebagai moderator dan teman-teman saya di sini ada Muhammad Ridho Pratama, Wahyu Rahmana Putra, dan Rizka Fahmita. Di sini kami akan menjelaskan tentang pelatihan perkembangan milenial di era industri 4.0. Revolusi industri menurut Marshall M. Luhan. Era revolusi industri ditandai dengan adanya kecerdasan buatan, artificial intelligence, era superkomputer, rekayasa genetika, teknologi nano, mobil otomatis, inovasi, dan perubahan yang terjadi dalam kecepatan eksponensial yang akan mengakibatkan dampak terhadap perekonomian, perindustrian, pemerintah, dan politik. Slide selanjutnya ada What is Indonesia 4.0. Making Indonesia 4.0 mencerminkan kesungguhan negara yang sedang beradaptasi dengan ragam perubahan yang sangat besar pada era revolusi industri keempat. Industri 4.0 sekarang ini memiliki kewajiban negara pula untuk menyiapkan generasi milenial menjadi angkatan kerja yang kompetitif dan produktif sepanjang era 4.0. Selanjutnya, Rizka Fahmita yang akan menjelaskan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Wahyuni, yaitu ada revolusi industri. Yang pertama ada industri 1.0, mulai pada tahun 1764, yaitu ada penggunaan mesin uap dalam industri. Industri 2.0, mulai pada tahun 1870, ada penggunaan mesin massal bertenaga minyak atau listrik. Kemudian ada industri 3.0, mulai pada tahun 1969, ada pengguna teknologi informasi dan mesin otomatis. Yang terakhir ada industri 4.0, diperkenalkan pada tahun 2011, ada mesin terintegrasi jaringan internet atau disebut dengan Internet of Things. Next. Kemudian ada generasi millennials dan peluang terbukanya lahan pekerjaan. Ada peluang bisnis berbasis digital, manajemen industri, kreatif, dan pekerjaan baru sebagai freelancer. Next. Nah, untuk yang selanjutnya ada revolusi industri keempat, yaitu ada wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini. Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Dapat kita lihat di situ ada sharing ekonomi, education, dan smart city, dan smart application. Selanjutnya pembahasan yang akan disampaikan pada Wahyu Rahmana Putra. Selanjutnya itu dampak dari revolusi industri 4.0. Dampak positif yaitu kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Lalu efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Lalu dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dan dengan kualitas yang baik, serta peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Lalu dampak negatifnya, yaitu lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi, oleh sebab sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Selanjutnya butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerja. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu, serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Lalu adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah produksi masyarakat yang ada di kota besar. Dan berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara
limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh M. Rido Pratama. Generasi milenial, penggunaan platform online atau digital, penggunaan teknologi yang tinggi, terkoneksi dengan sosial media, cepat menangkap informasi dan data, menyukai perkembangan diri atau karir yang cepat, progresif, menyukai inovasi dan kreatif, tidak mudah loyal, kuriositas yang tinggi. Macam-macam teknologi di dalam revolusi industri 4.0. Internet of Things, sebuah infrastruktur jaringan global yang menghubungkan benda fisik dan virtual melalui eksploitasi data capture dan kemampuan komunikasi. Big data, istilah yang mengembangkan volume besar data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur. Augmented reality, teknologi yang memperoleh penggabungan secara real-time terhadap digital content yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Cyber security merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Artificial intelligence atau AI, simulasi dan kecerdasan yang dimiliki oleh manusia dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Additive manufacturing merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri. Manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Simulation, bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk opsionalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Sistem integration, sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Cloud computing, metode penyimpanan berbagai layanan melalui internet. Next. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.